Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan drama tentang Pakuban Perahu. Perkenalkan, saya Raisa sebagai jin kedua. Saya Nadia Saladari Mananto sebagai Dayang Sumbi. Saya Akbar Abadani Maulana Hakim menjadi Sang Kurya. Saya Panji menjadi Tumang. Saya Rizky Alesha sebagai jin 2. Saya Hani sebagai narator. Dan inilah dramanya. Saksikan. Beribu-ribu tahun yang lalu, terdapat sebuah tempat yang bernama Parahyangan. Dan tempat itu dipimpin oleh seorang raja dan ratu. Mereka mempunyai satu orang anak yang bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas, tetapi dia sangatlah manja. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun. Namun, ada sedikit masalah dengan keadaannya. Kenapa kepala dan badanku terasa berat? Semoga ada saja seseorang yang bisa membantuku. Karena Dayang Sumbi merasa kesal, dia tidak sengaja mengucapkan sebuah sumpah. Siapa saja yang bisa menolongku, maka akan kunikahi dia. Tiba-tiba, seekor anjing bernama Tumang mengambilkan petangan Dayang Sumbi. Tumang adalah seekor anjing sakti. Mana mungkin aku nikah sama dia? Dia kan seorang anjing. Mana mungkin? Tapi aku sudah bersumpah. Mau bagaimana lagi? Dasar anjing. Dayang Sumbi dan Tumang hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sang Kurya dan memiliki sakti seperti ayahnya. Sang Kurya tumbuh menjadi anak yang gagah dan perkasa. Bu, aku mau bermain di hutan dulu ya dengan Tumang. Iya, tapi kamu hati-hati ya. Di hutan sangat bahaya. Tenang aja Bu, kan ada Tumang, anjing yang selalu setia bahagia. Kenapa kamu tidak pernah menganggap Tumang sebagai ayahmu, Nak? Sesampainya di hutan, Baik Bu, Tumang akan mencari daging yang banyak. Ayo Tumang, kita pergi. sesampainya di hutan, Sepertinya di sini tempat yang baik untuk berburu. Ayo Tumang, kamu cari bau buruan kita. lama-kelamaan hari semakin larut dan mereka belum juga mendapatkan satu buruan pun. Duh, udah gelap, tapi aku belum dapat sarapan buruan. Kalau aku pulang, pasti ibu akan kecewa. Oh, aku tahu. Lebih baik aku potong saja Tumang sebagai buruan.
Yang dia tahu hanya daging itu adalah rusa beruang sang Kuryang. Seusai pesta, Dayang Sumbi teriman kepada Tumang. Oh iya, dari tadi aku tidak melihat suamiku ya, sang Tumang. Sang Kuryang, Iya Bu, ada apa? apakah kamu melihat Tumang? Tidak Bu. Menjawab dengan tersenyum. Bagaimana bisa kamu tidak melihat sang Kuryang? Tumang, kamu kan sama dia tadi. Karena sang Kuryang sangat takut kepada ibunya, maka dia mengatakan yang sebenarnya. Bu, sebenarnya daging buruan tadi tuh Tumang. Apa? Kamu tahu kan? Kalau misalnya Tumang itu ayah kandung kamu sendiri, kamu kan tega, nak, kamu tega. Karena terlalu marah, Dayang Sumbi memukul sang Kuryang hingga pingsan, dan akibat perbuatannya itu, Dayang Sumbi diusir dari istana. Setelah beberapa hari, sang Kuryang pun sadar. Tetapi bekas pukulan Dayang Sumbi masih terlihat jelas. Maafin sang Kuryang Bu, aku tidak bermaksud melakukan hal itu. Aku hanya tidak mau membuat ibu kecewa. Tetapi untuk menembus semua kesalahanku, aku akan pergi mengembara dan aku anggap bekas luka di keningku ini adalah restu darimu ibu. Setelah beberapa tahun, sang Kuryang mengembara. Ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu adalah ibunya sendiri. Namun, sang Kuryang tidak mengetahui hal tersebut. Tanpa pikir panjang, sang Kuryang langsung mengaku. Wahai engkau, wanita yang cantik jelita, siapakah namamu? Nama saya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Sepertinya nama itu pernah ku dengar, tetapi sudahlah, itu tidak penting. Kalau tidak ada keperluan, nggak usah tanya-tanya nama saya. Oh tidak, tunggu sebentar, ada yang ingin kunyatakan. Maukah kau menikah denganku? Baiklah, aku terima. Aku serasa hati menerimamu. Terima kasih, aku sungguh bahagia hari ini. 3 hari sebelum hari pertunangan mereka, Dayang Sumbi mengelus-ngelus rambut sang Kuryang. Dan Dayang Sumbi terkejut saat melihat bekas luka di kening sang Kuryang. Hah, bukankah itu luka yang
di sekeliling tempat ini. Tolong bantulah aku untuk menyelesaikan sebuah bendungan. Baiklah Tuan Sakuriang, kami akan laksanakan. Jin-jin itu lalu mengerjakan yang diperintahkan oleh sang Koryang. Dengan tanah dan lumpur, mereka membuat bendungan. Bagus. Dengan begini, pasti aku bisa menyelesaikannya sebelum fajar. Sebaiknya aku mulai membuat perahu. Sepertinya di dekat sungai ada pohon yang bagus. Bagaimana ini? Tampaknya sang Koryang sudah menepati janji-janjinya. Para dewa dan dewi, aku mohon, tolonglah hambamu ini. Tolonglah agar pagi datang lebih cepat. Setelah Dayang Sumbi berdoa, tiba-tiba matahari mulai terlihat dan Dayang Sumbi dapat bernafas lega. Ayam berkokok-kokok saat melihat matahari terbit, dan sang Koryang pun menyadari bahwa ia telah ditipu. Tuan Sakuriang, ini bendungan yang kami akan selesaikan. Sudah hampir selesai. Ya, kami yakin ini akan selesai waktu fajar nanti. Dayang Sumbi, kau telah menipuku. Seharusnya masih setengah jam lagi sebelum pagi datang. Maafkan saya tidak pernah bermaksud untuk melakukan itu. Kenapa? Padahal aku sangat mencintaimu. Tapi kenapa kau tidak mau menerimanya? Itu karena kau adalah anakku, sang Koryang. Aku tahu karena ada sebuah luka di sebuah keningmu. Tidak mungkin. Pasti itu hanya alasanmu saja agar kau tidak mau menikah denganku. Kau membuatku sangat marah. Aku akan mengutukmu, Dayang Sumbi. Tidak.